Selamat datang di acara workshop penulisan karya ilmiah esai. Oke, sekarang kita udah di hari kedua ya. Dan insya Allahnya akan diisi dengan pemateri yang sama dari yang sebelumnya. Dan hari ini kita akan banyak praktek. Salah satunya kita bakal praktek gimana sih caranya buat daftar isi yang otomatis. Oke, sebelumnya kita sapa dulu ya pemateri yang akan menjelaskan tentang tadi. Oke, Sylvie gimana? Sehatkah? Halo, alhamdulillah sehat. BTW bukan gimana ya? Daftar pustaka, Halifah. Ada, maaf. Daftar pustaka. Nggak apa-apa. Daftar isi juga penting sih. Cuman saya jarang. Oke, daftar pustaka, maaf. Nah, gimana di sana di Bangka? Hujan kah atau cerah malamnya? Malam? Kapan malam cerah? Cerah maksudnya kalau cerah tuh nggak mendung lah. Oh, malam gelap dong. Mendung aja nggak kelihatan. Oke, jadi malam di sana gelap ya? Gelap. Tapi ada bulan. Ada bulan, oke. Udah langsung aja ya, karena Sylvie-nya udah nggak kuat katanya untuk berbagi ilmu kepada teman-teman semua, jadi langsung aja kepada Uti Sylvie, dipersilahkan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Suara aku kedengeran jelas nggak teman-teman? Jelas ya. Oke, kalau nggak jelas nanti boleh dikasih tahu, nanti diulangin gitu ya. Hari ini teman-teman, apa aku tanya kabar dulu ya? Udah deh, tadi ditanya sama Halifah ya. Oke, semuanya alhamdulillah baik. Terus hari ini teman-teman, kita bakal praktek. Prakteknya tuh lebih ke daftar pustaka, soalnya daftar pustaka tuh kan penting banget ya, apalagi di esai itu ada. Kenapa aku nggak ke daftar isi? Soalnya daftar isi jarang banget di esai, cuman tapi ada sih beberapa. Kalau aku sebelum-sebelumnya tuh pernah ngerasain di esai itu ada daftar isi, cuman paling 1 atau 2 gitu, tapi enggak sih, kebanyakan enggak. Jadi kalau daftar pustaka itu pasti ya teman-teman. Enggak hanya bikin daftar pustaka, tapi aku bakal sharing, bukan ngajarin ya, sharing. Jadi teman-teman yang sekiranya punya trik lebih cepat, boleh dikasih tahu. Oke? Nah, aku sekarang hanya cuman sharing doang tentang dari awalnya gitu loh. Dari awalnya bikin kutipan yang body note gitu, buat biar bisa langsung masuk ke apa sih namanya, daftar pustaka gitu ceritanya. Aku izin share screen ya teman-teman. Host. Oke, udah maaf Bu. Makasih. Sebentar. Kita ke sini dulu deh. Nah, teman-teman apa udah kelihatan? Udah. Nah, ini salah satu esai yang pernah aku buat. Ini sama Mas Da ya. Ini udah pernah aku buat. Jadi kalau covernya tuh sebenarnya bebas sih. Ada yang menggunakan template biasanya. Template itu kalian bisa kayak di booklet, biasanya ada di booklet ya. Kalau kalian nyari di bookletnya itu biasanya suka ada template, tapi nggak semuanya ada template. Kadang disuruh bikin sendiri juga. Ini salah satu esai yang disuruh bikin sendiri. Kayak ini judulnya, terus ini kan ada judulnya, terus ada subtema, terus ada logo. Biasanya ini udah ditentuin sih dari sananya, kayak di cover harus ada judul, subtema, misalnya logo, terus nama, sama ini sih, ini paling ini sih selalu ada gitu.
nama ini. Itu untuk covernya. Dan untuk halaman kedua biasanya itu suka ada surat orisinalitas, tapi nggak semuanya sih. Jadi tergantung, makanya kemarin kenapa aku bilang kita harus benar-benar paham ininya, buku panduannya gitu. Jadi nggak setiap buku panduannya itu sama. Jadi ada yang maunya dia ada surat orisinalitasnya setelah cover, atau ada yang mau ada apa setelah covernya atau apa gitu. Jadi ini salah satunya. Jadi nanti di buku panduan biasanya ada kayak susunan naskah atau naskah esai biasanya, terdiri dari cover misalnya, terus bagian pendahuluan, isi sama penutup, terus daftar pustaka dan lampiran, biasanya ada itu. Cuman nggak menutup kemungkinan ada panduan-panduan yang lain yang menyertakan riwayat hidup, daftar riwayat hidup, atau surat orisinalitasnya harus ada di dalam naskah. Ada juga surat orisinalitas itu di luar naskah gitu, dipisahin, ada yang dipisahin, ada yang disatuin. Jadi harus benar-benar paham gitu. Kalau miss kan lumayan agak mengurangi nilai gitu. Jadi sekecil apapun sebenarnya ya teman-teman, sekecil apapun peraturan itu usahain untuk ditepatin. Apalagi di peraturan itu panduan biasanya ada apa sih? Ada batas halaman atau batas kata gitu. Jadi nggak setiap panduan itu semuanya batasnya halaman, kayak minimal 3 maksimal 10 halaman misalnya. Nggak semuanya kayak gitu, tapi kadang dia pakai kata kayak minimal 1000 kata, maksimal 2000 kata misalnya. Ada juga yang maksimal 1500 kata. Jadi harus benar-benar diperhatikan ya kayak gitu. Kalau lebih gimana? Ya kalau lebih bisa jadi pengurangan nilai. Bahkan aku pernah pernah nonton gitu pas sharing tentang esai. Jadi kakak itu tuh biasanya selalu jadi juara 3 besar lah ya, 3 besar esai. Tapi pas waktu itu dia maksimal, jadi peraturan esainya itu maksimal 10 halaman dan dia lebih jadi 13 halaman. Itu dia masuk final untuk presentasi 10 besar, dia masuk 10 besar, tapi dia jadi ke naskah penilaiannya tuh jadi paling kecil gitu, yang ke-10. Padahal seharusnya kalau dia bisa pas gitu, bisa pas panduannya, mungkin bisa lebih atas dari situ, karena biasanya juri-juri itu suka ada pengurangan nilai dari sana gitu. Pengurangan nilai itu sesuatu yang kecil, tapi kecil nanti banyak pengurangan jadi gede gitu pengurangannya. Oke, sekarang kita masuk ke pendahuluan. Pendahuluan ini bisa kalian bisa nulis pendahuluan di tengah. Boleh juga kalian nulis di samping di sini, di latar belakang. Kalian nggak pakai latar belakang ini juga boleh. Contohnya kayak gini. Misalnya ini, di panduan biasanya kan ada batas margin kertas ya. Kalian bisa lihat dari sini, ini klik 2 kali aja yang ini, rulernya gitu. Ya gitu, pokoknya. Nah, biasanya tuh suka ada di atas 3, di kiri itu biasanya 4, bawah 3, di kanan 3. Bisa di setel dari sini. Yang punya device 2 boleh langsung dipraktekin. Soalnya kalau ada kendala boleh langsung ditanyain. Soalnya di sini ada kakak-kakak yang udah berpengalaman semua ya. Enggak cuman aku gitu. Ada Kak Haidar, ada Halifah, ada Mazda dan lain-lain gitu. Nah, di sini jangan lupa ininya dulu ya, kertasnya dulu. Tapi ini kalian jangan terpatokan ke sini ya, nggak setiap kalian ikut esai itu marginnya selalu kayak gini 4-3-3. Biasanya tuh ada yang maunya 3 semua, ada yang kiri sama bawahnya 4. Pokoknya beda-beda lah. Pokoknya itu tergantung penyelenggara masing-masing gitu. Pokoknya harus diperhatikan banget. Ini contohnya yang paling umum biasanya kayak gini 4-3-3, di kiri 4 biasanya. Oke, kita klik OK. Nah, di sini udah selesai untuk ininya, marginnya.
Biasanya kita selalu menggunakan kertas A4. Jangan salah, jangan lupa kertas A4. Terus apa lagi? Oh ini, font biasanya Times New Roman. Ini 12. Semuanya pokoknya persyaratan itu yang ada di naskah disiapin dulu baru nulis gitu. Itu yang lebih gampang sih. Terus ininya biasanya 1,5. Nah, terus apa lagi ya? Biasanya udah sih kayak gitu. Terus boleh nulis cover kayak tadi, cover, judul di tengah. Nah, judul itu fontnya harus 14 bold dan center di tengah gitu. Terus masuk ke pendahuluan yang kata aku tadi. Pendahuluan itu boleh kalian tulis kayak gini. Pendahuluan, ini di bold ya. Pendahuluan ini boleh kalian tulis di tengah. Boleh kalian tulis di tengah. Di tengah ini kalau kalian nggak mau pakai tools, nggak tahu sih, cepetan pakai tools atau pakai keyboard. Tapi biasanya aku pakai keyboard sih ya. Kalau pakai keyboard itu Ctrl E untuk di tengah. Itu langsung. Pendahuluan bisa di tengah, atau kalian juga boleh pendahuluannya di samping kanan, tapi kalian boleh pakai angka 1. Pendahuluan kayak gini boleh. Atau kalau di samping kanan, boleh kalian nggak pakai caps lock. Kalian boleh pakai pendahuluan. Atau kalian boleh pakai langsung latar belakang. Dan angkanya boleh 1, boleh angka Romawi, boleh A, B, C, boleh dan lain sebagainya, itu boleh. Pokoknya kayak gini. Terus boleh dua-duanya juga ditulis kayak gini, boleh pendahuluan terus latar belakang. Tapi kayak gini teman-teman, kalian kita harus bisa prediksi gitu. Misalnya di buku panduan itu maksimalnya menggunakan kata, misalnya maksimal 1000 kata. 1000 kata, kalau kita udah buat kayak gini, ini kan cuma judul doang ya, subjudul doang. Ini tuh udah berapa kata? Udah 4 kata. Jadi kalau dia pakai kata, usahain seminim mungkin lah kita pakai katanya gitu. Jangan boros-boros. Kalau udah pendahuluan ya udah nggak usah pakai latar belakang. Kalau udah pakai latar belakang ya udah nggak usah pakai pendahuluan. Ya, kayak gitu. Itu untuk meminimalisir kata-katanya, karena masih banyak kata-kata yang di sini yang bakal kita tulis banyak-banyak gitu. Itu kalau pakai kata. Kalau pakai kata jangan khawatirin tentang halamannya. Jadi kalian kalau pakai kata aku saranin berekspresilah dengan para desain gitu. Desainnya bagusin lah. Terus kalau mau gede-gede juga nggak apa-apa. Di satu halaman satu desain tuh nggak apa-apa. Yang penting kata, ukuran banyaknya kata itu pas gitu. Tapi kebalikannya, kalau panduannya itu syaratnya itu berupa halaman, contohnya 10 halaman, Tes, sinyalnya hilang ya? Selfie.